Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Scorpio. Bagaimanakah kalian Scorpio? Semoga bulan Maret menjadi bulan yang luar biasa. Bulan Maret menjadi bulan yang penuh dengan keberuntungan, kebahagiaan, keberlimpahan, ya rezekinya juga melimpah. Amin. Oke, mohon maaf bulan Februari mungkin saya tidak bisa tayang karena saya sakit batuknya parah, kencing-kencing gitu, jadi nggak bisa bikin video. Dan itu sembuhnya itu dari malam tahun baru sampai bulan Februari minggu kedua. Jadi obat-obat apapun nggak mempannya sama jeruk nipis sama kecap yang dipanasin dulu. Jadi mungkin kalian yang sakitnya nggak sembuh-sembuh bisa coba itu ya, dan itu worth it ternyata. Dan bisa jadi memang itu kecapean. Saya tuh full kalau udah kerja, mungkin itu salah saya, nggak kenal waktu. Sampai saya biasanya olahraga rutin, nggak begitu rutin olahraganya, jadi sakit. Dan akhirnya sorry to say, membershipnya saya off kan, karena itu tadi takutnya ada sesuatu yang tidak terduga seperti kemarin saya sakit di kedepannya. Aduh, saya jadi nggak enak sama kalian, akhirnya saya off kan dulu gitu ya. For aware mungkin saya harus menata dulu jadwalnya gitu ya. Jadi saya tuh karena memang itu tadi cukup sibuk gitu ya, jadi capek. Orangnya tuh gampang capek sebenarnya, tapi orangnya nggak bisa terlalu semangat untuk ngapa-ngapain, tapi kadang badannya nggak ini gitu lah, nggak ini ya nggak connect gitu ya, harusnya itu istirahat. Aku tuh orangnya tipenya gitu, kalau udah kerja kayak lupa diri, itu sih salahnya. Jadi jangan ditirukan ya, mohon maaf ya, mungkin untuk saat ini auranya hanya zodiak dulu gitu ya. Bagaimanakah general reading untuk Scorpio ya, kita lihat. General reading untuk Scorpio bulan Maret. Ada Five of Wands, ada Four of Coins, ada King of Coins ya, Ten of Swords Scorpio, the Sun, Five of Swords, the Fool. Oke, di sini ada Five of Wands. Bulan Maret, bulan yang lagi kamu harus semangat ya, harus tangguh, kamu harus teguh juga dengan keyakinan gitu ya. Lagi kayak berat ya, sepertinya bulan Maret ini untuk Scorpio benar-benar bulan yang wow, struggle-nya luar biasa banget. Dia berjuangnya juga, bekerjanya juga harus kayak capek banget, mati-matian untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup juga memang luar biasa banget, sampai bisa dibilang juga belum tekanan batiniah ya. Jadi si Scorpio ini tekanan batiniahnya juga luar biasa, capek lahir, capek batin gitu ya. Jadi lagi kayak ada trauma, mungkin ada tekanan-tekanan di masa lalu yang merasa kayak ada seseorang yang menyakiti kamu, orang yang playing victim banget gitu ya. Orang ini playing victim banget ya kamu, sehingga impactnya ke kamu sampai saat ini. Jadi kamu tuh rasanya masih sakit, masih sedih. Tapi kalau urusan keuangan sebenarnya kamu rezekinya bagus. Walaupun memang di situ kamu harus berjuangnya banget, tetapi rezeki kamu di bulan Maret ini lagi bagus banget gitu ya, lagi bagus banget. Ya walaupun hati-hati gitu ya, masih ada seseorang mungkin menipu kamu, mengecewakan kamu, bikin sedih kamu, tuh masih ada di sini ujiannya untuk Scorpio. Kita lihat seseorang yang selalu menguji Scorpio ini ya, siapakah gitu? Seseorang di keluarganya sepertinya. Jadi ujian Scorpio ini adalah seseorang di keluarganya yang benar-benar menguji dia, yang ada yang ibarat kata seenaknya sendiri di keluarganya mungkin. Dia yang harus semuanya si Scorpio. Jadi rasanya capek banget di sini, capek banget, lelah banget Scorpio. Dan the Fool. Jadi ya gimana lagi? Kamu harus punya batu loncatan untuk bisa tidak stres nih gitu ya. Kamu harus bisa kayak menghadapi itu dengan happy gitu ya. Makanya the Fool di sini gimana caranya kamu ngebahagiain diri kamu gitu. Kamu tahu diri kamu, apa yang buat kamu bahagia, oke, do it gitu. Jangan bikin kamu sangat stres. Tapi memang bulan Maretnya sebenarnya kamu stresnya mungkin dari perasaan, ada hal yang bikin di masa lalu masih trauma itu ada.
dan masalah yang masih running itu ada, tetapi bulan Maret itu bulan yang rezekinya bagus banget. Kamu harus bulan yang bikin kamu, energi kamu tuh sebenarnya lebih optimis daripada bulan Februari. Lebih enak energinya, lebih ringan. Bulan Februari sangat berat, bulan Maret gak gitu. Banyak hal yang bikin sangat bahagia, karena relate mungkin bulan Ramadan juga mau lebaran. Banyak hal-hal yang bikin happy, kumpul-kumpul keluarga itu mungkin bikin kayak stress release si Scorpio ini ya. Jadi kayaknya kamu di sini ada Ace of Swords, kamu bisa mengatasi semua masalah kamu dengan baik kok. Tidak perlu kamu bersedih terlalu. Ini ya, kamu si Scorpio sudah biasa menghadapi ini dan sangat bisa, dan dia cukup capable untuk menghadapi kehidupan ini. Dia menghadapi masalah-masalah, dia sudah cukup tenang, dia sudah cukup, kamu tuh sudah cukup dewasa. Kamu sangat tahu bahwa ini adalah benar-benar great story hidup kamu ya. Ini memang judulnya ya lagi seperti ini, judulnya Scorpio yang harus berjuang mati-matian. Ya memang kamu dikasih drama hidup kamu seperti itu, dan kamu menjadi pemeran utama yang luar biasa gitu. Jadi kamu harus tunjukkan bahwa Tuhan, kamu tidak sia-sia nih menciptakan aku akan tegar, aku akan kuat, dan aku akan percaya bahwa semua yang kuberikan kepada aku nanti yang terbaik untukku, sesuai dengan kapasitas dan kemampuanku. Jadi jangan iri dengan kehidupan orang lain ya. Oke, bagaimanakah keuangan untuk Scorpio? Pekerjaan dulu aja ya, pekerjaan untuk Scorpio. Pekerjaan Scorpio ya. The Death, The Hermit, ada King of Pentacles. Jadi di pekerjaan itu tidak mudah juga ya. Dia mengalami kondisi yang mungkin lingkungan pekerjaan kamu, atau di pekerjaan kamu tuntutannya cukup berat, atau ujiannya juga cukup berat. Kamu menghadapi atasan yang di sini itu di pekerjaan kamu sebenarnya ada sesuatu yang tambahan income nih kayaknya. Jadi ada kayak transformasi ya, ada sesuatu yang baik pasca hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kamu. Dari pekerjaan kamu ini sepertinya juga rezekinya juga cukup besar, dan pekerjaan kamu ini lagi pekerjaan yang bagus untuk kamu saat ini. Jadi jika kamu ingin resign, ingin kayaknya sebagian Scorpio itu paling bagus stay untuk jobnya yang sekarang, jangan pindah-pindah dulu. Saat ini yang bagus tuh di pekerjaan kamu ini gitu. Kamu nggak akan bisa menemukan pekerjaan baik juga di tempat lain. Terkadang semua itu fata morgana, dan kamu harus tahu bahwa tidak ada tempat yang memang sempurna di dunia ini ya. Nothing tidak ada sesuatu yang sempurna dimanapun gitu. Pasti akan ada ujiannya. Jadi kamu harus bisa menghadapi ujian kamu di pekerjaan kamu, dan semuanya akan baik-baik saja. Dan di pekerjaan kamu ini Scorpio juga, kalau dari King of Pentacles, dia cukup mumpuni. Kamu menjadi seseorang yang memang sangat capable di bidang kamu. Jadi kamu tuh seseorang yang ahlinya lah, let's say gitu. Kamu punya peran besar di pekerjaan kamu. Jadi kamu tuh orang yang sulit dicari. Kamu tuh seorang yang banget, yang sulit dicari. Jadi kamu harus yakin, kamu harus percaya bahwa pekerjaan kamu ini bisa bikin kamu one day sukses gitu ya. Kamu akan tidak menyerah pekerjaan kamu akan bawa kepada kamu yang berkatnya banyak banget ke kamu. Jadi sebaiknya kamu bertahan dulu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kamu resign gitu. Oke, bagaimana dengan keuangan si Scorpio ya? Kita lihat keuangan Scorpio. Ada The Hermit lagi, The Hangman ya. The Hermit, The Hangman ya. Di sini masih dengan itu tadi ya, mungkin uang kamu, income kamu tuh masih digunakan untuk orang lain, untuk keluarga kamu, belum untuk digunakan untuk diri kamu sendiri. Dan di sini kamu juga cukup kuat. Pengorbanan kamu ini menjadikan kamu semakin dekat sama Tuhan. Mungkin pengorbanan kamu ini, kamu yang menjadi tulang punggung keluarga kelak, yang akan menjadikan sesuatu yang berkah untuk dirimu di masa depan. Jadi ada sesuatu yang akan besar yang mau dikasih Tuhan ke kamu gitu di sini ya. Di sini The Hermit, The Hangman, bisa dibilang bahwa sesuatu hal bahwa keuangan kamu tuh memang kamu harus benar-benar memang hemat bulan Maret ini. Walaupun mungkin banyak kebutuhan, tapi kamu harus hemat.
ya. Di sini justice. Jadi kalau mau ngapa-ngapain dihitung dulu, diperhitungkan dulu. Kalau mau belanja apa-apa diperhitungkan dulu, jangan lost control ya. Takutnya nanti kedepannya kamu malah kalau nggak hati-hati kedepannya akan tidak baik ke kamu gitu. Jadi keuangan bulan Maret, walaupun rezeki kamu sangat besar, saya lihat di general reading tadi, tapi kamu harus bisa mengontrol dengan baik, saving your money, karena kebutuhan itu kamu masih banyak berjuang. Saya rasakan Scorpion untuk keluarganya, banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dia ada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi di sini kamu harus bisa mengontrol uang kamu, jangan boros-boros ya. Dan pesan semesta, kita lihat pesan semesta. Ada Page of Wands ya, Page of Swords. Apa ya, saat ini pesannya adalah mungkin kamu lagi kayak ada sesuatu yang bikin kamu curious ya. Di sini penasaran akan sesuatu, akan hidup kamu. Kenapa ya hidupku seperti ini, kenapa aku mengalami seperti ini. Mungkin ada rasa penasaran yang tinggi yang tidak terjawab sampai detik ini. Kenapa kamu mengalami hidup yang seperti ini, hidup yang kamu dikhianati, yang ibarat kata sebenarnya kamu tuh orang yang baik, orang yang tidak macam-macam atau tidak mau menyakiti orang lain, tapi kok begini gitu. Dan sebenarnya di sini misalnya ada rush in head first. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang ada pada hidup kamu. Jadi, dan jangan juga terlalu penasaran. Maksudnya gini, terlalu penasaran itu juga tidak baik. Maksudnya gini, kenapa hidupku begini? Kenapa orang lain bisa begitu? Kenapa? Selalu akhirnya rasa penasaran itu menimbulkan kamu kenapa. Oke, hilangkanlah banyak tanya di dalam hidup kamu. Ya, yang kamu lakukan adalah menyelesaikan masalah kami ada di depan mata saat ini. Karena memang semakin banyak tanya, semakin stres kamu. Kamu kan semakin capek karena akan blunder, kamu gak akan nemu jawaban. Andaikan Tuhan langsung jawab kamu, oh kamu tuh dapat masalah seperti ini, kan begini, clearly gitu. Enggak, hidup tidak semudah itu kan, tidak se-easy itu. Tidak tiba-tiba kamu dijawab sama Tuhan, akhirnya kamu tahu, oh kenapa aku melakukan seperti itu, kenapa aku mendapat seperti itu, oh karena begitu. Oke. Aku menerima. Tidak sebenarnya itu. Pada saat kamu dikasih tahu pun, apakah kamu juga akan menerima? Kadang manusia masih keras kepala gitu ya. Dan di sini ada pushing through ya, 9 of Wands. Jadi memang lagi kayak bagaimana caranya kamu nge-push dirimu untuk bisa melalui ini gitu. Dan setiap hari kamu harus nge-push dirimu, benar-benar menekan luar biasa bahwa kamu bisa menghadapi ini, kamu bisa melewati ini, kamu tuh mampu, kamu baik-baik saja, Tuhan pasti menolong kamu, Tuhan pasti. Dan makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan pernah kamu menjauhkan diri kamu kepada Tuhan. Kenapa? Ya kamu akan semakin tidak menemukan solusi kalau kamu semakin menjauh daripada Sang Pencipta. Jadi pada saat masalah apapun saya curhatnya ke Tuhan gitu ya. Baru saya curhat ke suami saya. Tiba saat saya blunder, oke, tiba-tiba oh ya aku harus cerita suami saya ini. Jadi saya banyaknya itu malah daripada saya sering mengeluh gitu, ya udah saya mengeluhnya ke Tuhan. Maksudnya ya Tuhan, saya lagi begini, ya Allah saya begini, apa yang harus saya lakukan. Jadi saya langsung nih tuh, saya sangat percaya dengan Tuhan. Saya sangat percaya bahwa dengan saya mungkin menggelar sajadah gitu ya, saya bersujud, berdoa, menangis, di situ saya akan dapat kemudahan, atau setidaknya saya akan dapat pencerahan, penerangan atau kedamaian di dalam jiwa saya bahwa I'm fine gitu ya, aku lagi baik-baik saja, I'm okay, semuanya akan baik-baik saja. Jadi semuanya bisa aku lakukan dan aku hadapi. Semua orang setiap hari, bahkan mungkin setiap hembusan nafas, semua orang di dunia ini pasti sometimes akan timbul rasa kekhawatiran, rasa penasaran, kenapa hidup begini, pasti begitu. Saya juga begitu. Tapi bagaimana kita menghandle itu, kita menahan rasa itu, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan tuh ngasih hidup yang baik untuk kita, biar kita tidak menjadi orang yang begini begitu. Mungkin kalau dikasih misal nih, orang tuh kehidupannya enak banget, kaya banget, semuanya enak ya, kita hanya melihat dari luar, kita tidak tahu melihat sisi sedihnya. Mungkin ada titik dimana kamu bisa bersyukur, oh yang bedanya aku sama dia, oke, aku sama keluarga dekat, orang tua aku dekat, semuanya sehat. Jadi banyak sekali yang bisa kita syukuri ya. Oke, makhluk gaib di samping kamu. Di sini misalnya kalian tidak percaya atau kalian
skeptis dengan masalah-masalah seperti ini, mungkin kalian gak usah skip aja, langsung ke asmara. Jadi di sini akan saya tambahin poin bahwa makhluk gaib di samping kamu ini, poin dimana mungkin ada para Scorpio yang merasakan bahwa hidupku kok nggak ada perubahan sama sekali nih, tidak seperti teman-teman saya yang wah kesuksesannya dan mereka ada penambahan kehidupannya kok mudah banget. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Satu, kamu harus melihat diri kamu. Jadi aku lihat di sini ada energi negatif yang tinggi dari Scorpio, yang mungkin Scorpio yang lagi blunderin ya. Tidak semua Scorpio seperti ini. Memang ada karma buruk dari leluhur-leluhurnya. Jadi kamu harus kayak cross check nih, leluhur kamu melakukan apa. Jadi ada cerita teman saya gitu ya, teman saya sudah 20 tahun lebih gitu ya. Dia tuh kayak hidupnya stuck gitu-gitu aja, memang nggak ada yang perubahan yang wow banget. Sedangkan saya sudah alhamdulillah ini dia kayak begitu-begitu aja gitu. Dan akhirnya menemukan nih, saya Riyadhah ini ternyata dia baru dikasih tahu sama orang tuanya bahwa oh si kakeknya dulu pernah menikah sama genderuwo, mungkin untuk kekayaan. Makanya di sini poinnya, kadang sesuatu hal yang kita lakukan tidak baik, apalagi menyekutukan Tuhan seperti itu akan impactnya kepada anak cucu kita. Makanya di sini kalau kita tuh harus percaya sama Tuhan. Di sini ada kasus ya, teman saya itu akhirnya memang rezekinya gitu-gitu aja, ya cukup aja buat makan, tapi nggak ada yang rezekinya tuh kayak ya sama Tuhan kayak ditakar segitu aja gitu, nggak ada yang biasanya kan namanya orang tuh dia juga bekerja keras, dia setiap hari bekerja, tetapi kayak kurang berkah gitu ya, kayak kurang hidupnya begitu-begitu aja, nggak ada yang kayak kenaikan gitu ya begitu-gitu aja. Nah ini ada sebuah pelajaran, di poinnya adalah mungkin ibadahnya juga kurang sesuai dengan agamanya, terkadang masih meninggalkan sholat ya kalau yang muslim, mungkin itu juga itu pengaruh banget untuk energi negatif kamu sangat tinggi, kayak hidup apes mulu atau keberuntungan kurang, itu karena jauhnya kita terhadap Tuhan. Nah jangan sampai kita merasa sudah melakukan banyak, aku sudah ibadah udah bagus, ini bagus, aku nggak pernah meninggalkan sholat. Hindari seperti itu. Ternyata tuh kita masih sombong, dan malah disitulah kita ternyata masih banyak kurangnya. Jadi sebenarnya setiap hari ya usahakan kamu ibadah kamu perbaiki, perilaku kamu perbaiki, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, apa yang salah setiap hari ucapan apa yang mungkin jangan sampai bikin orang itu tersakiti. Jadi akhlak ya, lebih ke perilaku itu diperbaiki juga, itu akan pengaruh untuk keberuntungan kita. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati. Jadi aku merasakan energi negatif memang ini di rumah, dari kehidupan keluarga kalian mungkin ada karma buruk yang harus dihilangkan gitu ya. Dan kalau kiriman aku merasakan Scorpio nggak ada, dan ini lebih ke dari kehidupan kalian, energi negatifnya tinggi. Kenapa itu tadi? Mungkin selama ini sesuai dengan agama kalian masing-masing, mungkin kalian kurang itu dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan itu tidak hanya sholat atau ibadah atau ke gereja aja rutin, tidak, tetapi kamu dekat sama Tuhan itu dari perilaku kamu gitu ya. Perilaku kamu itu ya oke, jangan melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan kamu gitu ya, sesuai dengan agama kalian. Jangan sampai mungkin itu melanggar hal-hal, berbuat dosa yang kamu sadar bahwa itu dosa tapi tetap kamu lakukan. Nah itu juga akan mengurangi keberkahan kamu dan mengurangi keberuntungan kamu, sahabat. Keberuntungan itu apa? Bukan kamu terus kaya raya, uangnya banyak. Keberuntungan kamu tuh selamat gitu ya. Kamu tuh apa-apa yang kamu lakukan kamu ingat, oh ini nggak benar, ini salah, aku nggak boleh melakukan ini. Dan kamu juga nggak akan mikir aneh-aneh. Kamu fokus pada hidup kamu selalu pada saat dapat ujian. Keberuntungan tuh merusak itu ya. Hidup dengan keberuntungan ya ingat Tuhan, nggak berani juga meninggalkan Tuhan jauh-jauh. Juga ada rasa takut, penting banget. Takut sama Tuhan tuh penting banget. Karena kalau kita takut sama Tuhan, kita nggak akan macam-macam. Kita tetap akan rajin ibadah. Pada saat kita mendapat ujian pasti kita introspeksi, kayaknya kita punya salah yang banyak gitu ya. Jadi kita lebih bisa kayak korektif ke diri kita tidak akan sombong gitu. Nah jangan sampai itu menghilangkan kesombongan. Saya juga terkadang mungkin masih sombong ya, kita belajar sama-sama. Nah energi negatif bisa itu tadi, bagaimana orang tua kita, rezekinya dari mana, berkahkah kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan rezeki kita. Jadi kalau misalkan kamu curious dengan kehidupan kamu itu tadi, merasa kayak blunder dengan kehidupan kamu, ada there something yang aneh, mendekatkan diri sama Tuhan sesuai dengan agama kalian. Bagaimana asmara yang single?
Ada seven of swords ya, five of coins, nine of wands. Jadi di sini si Scorpio yang single ini habis apa ya, dikhianati oleh seseorang dan perkara uang sepertinya, dan saat ini dia tuh lagi kayak berusaha untuk menekan dirinya untuk bangkit nih gimana nih, dan fokus menatap masa depan, belum memikirkan untuk cinta-cinta lagi karena dia masih trauma nih, kayaknya dia habis ditipu oleh pacarnya atau pasangannya dulu, atau dikhianati dengan uang cukup besar sehingga sekarang tuh habis-habisan. Saatnya dia fokus bagaimana ya, apa yang harus dilakukan untuk masa depannya, seperti itu. Jadi masih kayak menguatkan diri untuk bisa kuat, untuk bisa maju lagi atau bertahan hidup gitu. Bagaimana yang berpacaran ya, kita lihat yang berpacaran. Five of Swords ya, di sini ada Five of Swords, Wheel of Fortune. Ini ya, memang hati-hati, memang ada sesuatu yang kayak berubah di dalam hubungan kalian secara cukup mengejutkan bulan ini. Ada sesuatu yang bad news yang mungkin akan kamu terima sehingga merubah rasa kamu terhadap pacar kamu, merubah semuanya cinta kamu dengan pacar kamu, dan mungkin itu tadi ada sesuatu yang dilakukan oleh pacar kamu yaitu membohongi kamu, dan ketahuannya mungkin bulan Maret ini, dan akhirnya hubungan kalian berubah cukup drastis. Bisa lebih dibilang bahwa yang pacaran akan bisa putus di bulan ini. Bagaimana yang married ya, The Moon, Ten of Wands. Yang married lagi menghadapi situasi sangat berat, taken for granted. Jadi di sini memang kadang dia berusaha untuk melalui kehidupan keluarganya ini, berharap mungkin akan terkabul doa-doanya dengan dia mungkin sabar menjalani ini, dan walaupun ya dia dalam kondisi yang memang dia masih itu tadi ya, harus sabar, harus kuat dengan hubungan pernikahannya. Dan di sini ada Five of Swords ya, merasa kayak hubungannya itu pengorbanan cukup banyak sekali, tetapi kok kayak tidak dihargai. Jadi dia kayak kurang dihargai oleh pasangannya. Jadi dia merasa kayak bulan Maret ini dengan pasangannya kurang klik ya, ada kecewa-kecewa yang luar biasa. Dan tapi juga si Scorpio berusaha untuk menjalannya dengan ini ya. Jadi sini The Fool. Jadi walaupun kamu rasa berat mungkin dengan pasangan kamu, ya sudah, kamu harus bisa menghadapinya dengan happy. Ini gimana nih, mungkin kamu bisa kayak menyibukkan diri dengan apa gitu ya, biar pikiran kamu tetap fokus, karena ini adalah pasangan kamu, suami kamu, istri kamu yang kamu sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk bisa menerima dia. Ya walaupun berat ya harus dihadapi konsekuensinya. Menikah memang tidak mudah, tetapi penuh dengan berkah ya. Di situ ladang pahala kita. Makanya memang menikah itu benar-benar apa ya, lebih berat daripada mungkin perang dunia kedua kalau menurut saya gitu. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar perang saja, tetapi bagaimana kamu tetap konsisten, tetap menekuni itu setiap hari sampai kamu nanti menghadap Tuhan, menjadi seorang hamba yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, suami yang baik ya, anak, dan yang menjadi istri juga bagaimana menjadi istri yang baik, seorang ibu yang baik. Dan di sini walaupun mungkin kehidupan kamu sangat-sangatlah jauh dari sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menyempurnakan diri kamu menjadi seorang istri atau seorang suami, ini gimana versi terbaik kamu lah. Jadi memang di sini lagi berat ya. Jadilah versi terbaik kamu, dan kamu ingat di dunia ini bukanlah surga, di dunia ini adalah tempat ujian. Kamu harus menjadi seseorang yang selalu bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu ya, dan kamu harus dewasa dalam melihat ini. Jangan pengen bahwa kamu hidup kamu seperti mungkin di dunia film atau di dunia dongeng ya. Kalau kamu pengen seperti itu memang ya bisa, tapi itu tadi kamu harus punya pengertian yang sangat besar terhadap pasangan kamu. Egonya harus dipangkas jauh-jauh. Scorpio insya Allah bisa di sini ya, walaupun sangat berat. Egonya lagi diuji betul. Kesehatan untuk Scorpio. The Tower, Four of Coins. Wow, kesehatannya memang lagi keluar uang banyak tuh untuk kesehatannya dia ya. Ibarat kata lagi badannya juga agak chaos ya, kurang sehat. Jadi mungkin kamu harus jangan eman-eman untuk keluar uang untuk bisa menjaga kesehatan kamu, beli vitamin, beli makanan apa, makan yang kamu sukai, senangkan diri kamu dengan mungkin ya tetap harus makan ya, harus tetap sehat. Dan memang di sini
bisa, tapi tetap bisa menjalani aktivitas dengan baik, tapi hati-hati dengan kesehatannya karena kamu akan capek banget. Tapi mostly di sini energi si Scorpio lebih tinggi sih, energi positif. Jadi masih mungkin walaupun capek nggak gampang sakit ya, energinya lagi bagus. Warna yang baik adalah warna putih, hijau, sama coklat, abu-abu ya. Jangan memakai warna di sini aku lihat merah, orange. Warna yang terlalu jerah nggak akan bagus untuk Scorpio. Angka yang baik adalah angka 2, 22 sama 23. Ya, 23 di sini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Scorpio. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.